Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi yang memberikan kita nikmat Islam dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kalau tidak ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Dan salawat dan salam kepada Muhammad SAW. Kedatangannya di dunia akan mengenalkan kita kepada Islam sehingga kita menikmati. Ayat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bagian terakhir ini luar biasa. Para yang semoga bisa mendekatkan kami sebagai guru anak-anak. Namun ayat ini juga menjadi guru anak-anak guru. Selalu bersinergi dengan apa yang akan kami. Saudara Sinta, suaranya kurang jelas. Nanti kita lihat video Suara. Videonya belum ada. We can go. I look straight in your eyes, and everything is so hazy. It is just you and I, and everything is so, so call me out, baby. So call me out, baby. Together we can go crazy. You and me in the night, I'm feeling alright. Now I got you and I want. So call me out, baby. Together we can go crazy. You and me in the night, I'm feeling alright. Now I got you and I want more.
Apa nih? Perangkatnya oke. Yang Sada Nabila. Baik. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, akan selalu menjagamu. Bila saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Bila saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Ku bertahan kau demi kehormatan bangsa. Ku bertahan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Bila saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba untuk menghangatkanmu. Bila saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba untuk melindungimu. Bila saja ku tak seharum bunga mawar, Dia tebel kan daunnya. Ayo Mbak. Ya, bentar ini. Baik. Ya. Biar aku aja. Dan giling-giling. Baik, bisa mendengar suara saya, Ayah Bunda? Ya, alhamdulillah itu tadi adalah orbit kemarin dua pekan, yaitu orbit dari sekolah sepekan, kemudian 1 pekan tambah 1 hari sebelum Idul Adha, kami mengadakan orbit jenjang kelas 5 seperti itu. Nah, susunan acara untuk hari ini yaitu 1 pembukaan dan video orbit, kemudian opener yaitu perkenalan ustadz-ustadzah yang mengajar di kelas 5, kemudian penjelasan tentang APM oleh Ustadzah Isti, kemudian sukses UKM,
AKM ya, sukses AKM dan tips-tipsnya nanti disampaikan oleh Ustaz Miftah. Kemudian sosialisasi program, kemudian dan tasfid yang akan disampaikan Ustazah Popi, Ustazah Ani, dan Ustadz Manan, insya Allah, dan penutup. Nah, untuk perkenalan kali ini, saya akan ditemani oleh Ustazah Ida. Ya, sebelumnya supaya acara kita lancar, kita akan membaca berdoa bersama, G. Mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih ya Bunda yang sudah hadir. Semoga hari ini berkah dan acara diberi kelancaran. Kepada Ida, kami persilahkan. Oke, terima kasih Ustazah Sinta. Baik Ayah Bunda, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baik Ayah Bunda sekalian, di sini kita mau perkenalan. Masuk suara saya. Ya. Supaya ini ya, katanya kalau tak kenal maka kenalan ya, bukan tak kenal maka tak sayang. Baik Ayah Bunda, di sini di kelas 5 ini ada materi tentang pantun ya. Jadi insya Allah Ustadz akan memperkenalkan diri ya melalui pantun. Nanti mungkin kalau ada waktu ya, kami akan memberi tantangan kepada Ayah Bunda yang mungkin bisa berpantun ya, mungkin di akhir nanti ya. Baik, mungkin dari saya dulu ya. Pantun yang sudah saya buat inilah sudah untuk ini ya. Minta tolong Ustazah Pipit nih dibantu untuk menampilkan materi. Oh, sudah tas. Sampun nggih. Baik, ya. Mohon maaf Ayah Bunda sekalian ya. Ada sedikit memang kalau online itu seperti ini. Oke, ada pantun dari saya. Makan pecel, ikannya kakap. Beli di Australia. Menunggang kuda. Kelas 5, rasanya belum lengkap. Kalau nggak ada Ustazah Ida. Yeay. Mohon maaf kok narsis saya ini ya. Oke, selanjutnya yang mau perkenalan siapa? Monggo, Ustazah Nabila? Ya, dari situ aja. Di spotlight, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Ini kebetulan di tempat yang sama, jadi harus bermasker nih. Saya mulai pantunnya. Anak kecil suka makan gula-gula. Biasa dimakan bersama-sama. Perkenalkan, saya Ustazah Nabila, pengajar tematik di kelas 5A. Terima kasih. Iya. Selanjutnya, Ustazah Sinta. Monggo Ustazah Sinta. Oh, Ustazah Popi. Silakan Ustazah Popi. Ustadz Rofi bisa men-spotlight semua guru kelas 5 sambil. Halo, suara saya kedengaran, Ustazah? Ya, kedengaran Ustazah. 1, 2, 3. Iya. Mana? Baik. Kedengaran Ustazah. Nah, saya agak bernada, ya. Jalan-jalan pergi ke pasar, jangan lupa membeli topi. Ayah Bunda yang sangat perkenalkan, nama saya Popi. Yeay. Bisa dilanjut. Lanjut. Ya, coba saya ya. Oke. Wah, Ustaz Saya pakai nadanya Ustazah Popi. Pas apa enggak ini? Dipaskan. Jelaskan.
Iya. Jalan-jalan di taman, lihat citah. Bunga di taman, jangan dipetik. Perkenalkan, nama saya Miftah. Di kelas 5 mengajar materi tematik. Kita nggak pas buat nadanya Bobby. Ada yang lain. Iya, iya. Oke, selanjutnya. Siapa Ustadz Manan? Monggo Ustadz Manan. Nah, ini Ustadz Manan seperti orang yang tadi malam ayah bunda membuat. Baik, perkenalan dari saya. Suaranya sudah jelas ya? Apa belum jelas? Sudah jelas. Baik, pagi-pagi sudah sarapan. Cakep gitu ya. Cakep. Ulangi lagi. Ulang. Pagi-pagi sudah sarapan. Ya, ulang. Cakep. Menjelang siang makan cemilan. Asik. Perkenalkan, nama Ustadz Abdul Manan, guru baru mengajar Al-Quran. Siapa ya? Ustazah Ani. Ustazah Ani mana? Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada sawah, ada petani, ada kaca pakai gergaji. Nama saya Ustazah Ani, suka membaca, rajin mengaji. Yang belum ada Ustazah Sinta. Oke. Ini dipaksa ya, guru kelas 5 harus bisa bikin pantun. Ustazah Sinta, Ustaz. Iya. Halo? Iya. Iya, Ustazah Sinta. Iya, bunga tulip di Belanda, ada Indonesia kayak permata. Selamat pagi ayah dan bunda. Perkenalkan saya Ustazah Sinta. Ya, ada Ustazah Isti. Ada Ustazah Isti. Ustazah Isti. Iya, terima kasih Ustazah. Suara saya masuk Ustazah? Masuk Ustazah. Alhamdulillah. Ngerap boleh Ustazah Isti ngerap. Ngerap ya. Main di kebun memang asyik, tambah asyik dapat banana. Di kelas 5 belajar tematik bersama Ustazah Istiana. Luar biasa. Ada lagi Ustazah? Pamungkas ini ya. Nah itu yang di balik Ada layar. guru pamungkas. Ya, yang di balik layar. Kita sambut Ustadz Rofi. Baik, sudah terdengar suara saya? Ampun. Oke, baik. Mana orangnya? Bismillahirrahmanirrahim. Orangnya nggak punya. Iya, orangnya mana? Mana orangnya nih? Bentar. Oke, baik. Ke Jogja beli topi. Oke, ulangi. Mau orasi nih, mau orasi. Ke Jogja beli topi. Asik, cakep. Ke pasar beli gula-gula. Wow, perkenalkan, bingung. Saya Ustadz Rofi, guru matematika kelas 5. Sebentar Ustadz, saya mau protes. Tadi kalimat yang pertama apa Ustadz? Gurunya enggak. Beli apa? Beli topi, Ustadz, bukan topi, topi. Soalnya kan Ustadz Rofi. Kena semprit gurunya. Iya. Baik itu tadi ayah bunda. Iya, bernyanyi. Masih ada waktu? Oke, sebentar saja.
Baik Ayah Bunda, kemarin saya juga sama anak-anak nyanyi topi saya bundar. Nah, topi saya bundar tapi iya topinya bundar. Oh. Atau ini sudah tanda-tanda ya? Oh, ini ada pantun di chat. Oh, ada dari chat. Ada pantun di chat. ada pantun. Dibaca coba. Nah. Dibaca. Oke, dari Bunda Dinyanyikan, Jasa. Ayo, siapa ini? Siapa yang menyanyi? Iya, saya ya loh. Pagi-pagi naik sepeda untuk olahraga. Terima kasih Ustadz Ustadzah. Perkenalkan, saya Ibunda Gasa. Asik. Ada hadiah ini. Lanjut. Lulus. Ada hadiah Ustazah Popi untuk bundanya Mas Gaza. Iya. Baik, Ayah Bunda. Dilanjut Iya, lagu luar saya biasa. tadi. Oh, saya belum terlihat ya? Oh, webcamnya. Atau pakai ini saya aja? Belum, iya, nggak ada topinya. Ya sudah. Oh, sudah. Baik. Baik, Ayah Bunda, nanti Ayah Bunda yang menyebutkan bersama-sama ya. Saya yang gerakannya. Contoh dulu. Topi saya bundar. Bundar. Topi saya. Kalau gini ya. Tidak bundar. Bukan topi saya. Baik, saya gerakan Ayah Bunda yang menyebutkan. Baik ya. Yuk, mulai. Yang keras ya. Topi saya. Suruh nyanyi Kak. Topi saya. Ini apa? Saya. Lagi. Saya. Bundar. Saya. Bundar. Oh iya tadi bukan. Benar. Ya, kita main lagi. Topi saya bundar. Bundar. Topi saya. Kalau tidak bundar. Bukan topi saya. Pasti. Ini ada pastinya ya. Oke, sekali lagi. Saya bundar. Saya pasti kalau tidak bundar. Pasti bukan saya. Oke, baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ya, alhamdulillah itu tadi opener dari Ustadzah Ida. Ya, Masya Allah. Semoga pagi ini Ayah Bunda lebih bersemangat dalam mengikuti parane ya. Yang tadinya aduh ngantuk Ustadzah Sabtu-Sabtu ini ya bersih-bersih gitu. Alhamdulillah tadi sudah senam tapi saya juga dan berpantun. Terima kasih. Nanti boleh lagi ya Ayah Bunda yang mau berpantun boleh kirim di di chat, nanti kita bacakan doa. Begitu. Baik, berikutnya yaitu yaitu paparan tentang AKM. Kemarin ada ini ya yang bertanya-tanya. AKM itu apa? Halo, suaranya Ustazah Sinta nggak masuk. Suaranya nggak ada Ustazah. Suaranya sudah hilang.
Suaranya Halo, oh iya, mohon maaf. Lah, saya tadi ngomong banyak nggak kedengaran ya Bunda? Iya, ini sama dengan yang dialami oleh anak-anak Ustazah, suaranya di mute. Ya, Ustazah ada ngomong banyak, ternyata nggak kedengaran. Oh enggak, oh ya Allah begitu. Ya, jadi mohon maaf ya Bunda, terkadang kita saking sudah semangat 45 gitu ya, ternyata suara nggak kedengeran ya, ya sudahlah ya. Oke, alhamdulillah itu tadi perkenalan dari ada Ida dengan Ustadz-Ustadzah yang insya Allah nanti akan mendampingi Ananda. Nah, setelah ini akan pemaparan tentang AKM. Yang kemarin ketika langsung ini ya ada tesnya. Kalau yang mudah mungkin masih gampang. Nah, tapi yang sulit, Ustazah, tahu-tahu kenapa ada ini? Nggak disuruh belajar, belum dapat materi, udah dikasih ini penilaian itu. Bukan penilaian, lebih kepada prioritas gitu ya. Bagaimana Ananda menghadapi AKM. AKM itu apa sih Ustazah? Nah, setelah ini Ustazah Isti akan memaparkan apa itu AKM. Nah, begitu nggih. Nah, kepada Ustazah Isti. Ustazah Isti, sudah siap? Ya, baik nggih Ustazah Sinta. Suara saya masuk nggih. Akan dijelaskan. Nggih, terdengar. Silakan Ustazah Isti. Baik, terima kasih Ustazah Sinta untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ayah Bunda, pada kesempatan pagi ini Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama di ruang virtual ya Ayah Bunda. Semoga Ayah Bunda dan Ustadz-Ustadzah semuanya sehat selalu. Pada kesempatan hari ini izinkan saya share screen Ayah Bunda untuk menjelaskan tentang AKM. Nah ini ya. Sebenarnya tentang AKM ini kita sama-sama juga belajar ya Bunda, karena ini hal baru. Saya sendiri juga masih mencari informasi pastinya. Jadi yang kami sampaikan hari ini adalah sebatas yang kami ketahui. Insya Allah nanti akan kami informasikan bertahap jika memang ada informasi terbaru dari pemerintah seperti itu. Jadi AKM ini merupakan bagian dari asesmen nasional. Nah, asesmen nasional itu bertujuan untuk ini ya Bunda, melatih kecakapan belajar dan berinovasi, kemudian melatih keterampilan pemanfaatan IT, TI atau teknik informatika. Langsung ya Bunda, terus kemudian untuk pengganti ujian nasional. Nah, ini yang masih belum pasti, jadi ini masih wacana, ada kemungkinan nanti akan menjadi pengganti ujian nasional, namun untuk saat ini masih informasi itu masih belum kami dapatkan secara pasti. Jadi sekali lagi bahwa tentang asesmen nasional itu kami juga informasi yang kami terima dari pemerintah masih belum ada yang runut secara jelas kapan pelaksanaannya, namun secara gambaran insya Allah sudah bisa kami informasikan gitu ya Bunda. Nah, kenapa kok apa bedanya UNAS dengan asesmen nasional? Kalau UN atau UNAS itu kita fokus ke penguatan konten indikator keberhasilan siswa dan hanya menilai aspek kognitif dan diselenggarakan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi kelulusan. Kemudian asesmen nasional yang di dalamnya terdapat AKM itu untuk mengukur kemampuan ya, untuk dirancang untuk memotret mutu, input, proses dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah. Jadi asesmen nasional ini dilakukan untuk mengukur secara menyeluruh bagaimana sekolah itu mengawal pendidikan gitu ya Bunda. Di antaranya ada asesmen kompetensi minimal atau yang kita singkat dengan AKM, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Baik, kemudian jenis asesmen nasional ini ada AKM nasional, di mana ini mengukur kinerja dan mutu sekolah, dilaksanakan di jenjang kelas 5, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA, MA atau SMK. Kemudian ada AKM kelas. AKM kelas ini merupakan upaya sekolah dalam mempersiapkan siswanya untuk siap gitu ketika ada AKM nasional. Dan yang terakhir ada AKM sertifikasi.
Di sini khusus untuk SMP dan SMA. Kemudian instrumen AKM itu apa saja? Nah, dalam AKM itu ada literasi membaca, literasi matematika atau numerasi. Jadi literasi membaca ini merupakan kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah. Kemudian literasi matematika ini kita mudahnya untuk memahaminya ya pelajaran matematika itu enggak ya Bunda, materi matematika. Untuk membaca ini mencakup semua materi. Kalau kita memahaminya lebih mudahnya ya materi IPA, kemudian IPS, bahasa Indonesia, PAI, PKN masuk ke literasi membaca. Insya Allah nanti akan dijelaskan lebih detail terkait bentuk soalnya seperti apa gitu ya. Kemudian kompetensi uji. Nah, ini literasi membaca dan narasi di AKM. Ini ya. Kontennya untuk literasi membaca itu berisi tentang teks, informasi, dan sastra. Kemudian narasi tentang bilangan, aljabar, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Ini yang berhubungan dengan semua pelajaran matematika. Kalau misalkan di kelas bawah kita pernah mendengar istilah calistung, nah tidak jauh beda seperti itu guys. Calis itu membaca, literasi membacanya, tung itu numerasinya seperti itu. Kemudian proses kognitif menemukan interpretasi dan integrasi evaluasi dan refleksi informasi. Pemahaman, penerapan, dan penanaran. Konteksnya personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa literasi membaca ini kalau kita mau mudahnya memahaminya ya semua mapel selain matematika gitu ya Bunda masuk ke situ. Berikutnya literasi membaca ini juga dibedakan menjadi beberapa jenis. Literasi teks informasi ini menemukan informasi, memahami, menjelaskan ide pokok dan ide pendukungnya, kemudian mengevaluasi dan merefleksi, menilai kesesuaian antara ilustrasi dengan isi teks. Kemudian ada literasi teks fiksi. Ini, mengidentifikasi dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi tokoh cerita. Nah, ini seperti dalam teks bahasa Indonesia biasanya ada cerita. Nah, itu anak-anak diminta untuk menyebutkan tokohnya, kemudian latar cerita, kejadian dalam cerita, seperti itu. Baik, kemudian literasi matematika, tentang bilangan, geometri, dan pengukuran, kemudian aljabar. Nah, kemudian bentuk soal asesmen kompetensi minimal atau AKM, ini kami berikan gambarannya sedikit. Nanti insya Allah kami jadwalkan anak-anak untuk bisa dipinjami buku untuk melihat bentuk-bentuk soalnya. Jadi pilihan ganda, memilih satu jawaban yang benar, ini lebih ke nalar ya Bunda untuk AKM ini, soal-soal cerita kalau matematika, kemudian untuk ada pilihan ganda kompleks, kemudian untuk membaca, nah ini seperti menjodohkan, untuk lebih banyak bacaannya, seperti itu. Isian singkat. Oke. Kemudian apa yang diukur di survei karakter? Jadi jika anak-anak pernah pretest di Orbit kemarin ada uji literasi, kemudian numerasi dan survei karakter. Nah, apa saja yang tadi kan sudah literasi dan numerasi. Nah, sekarang survei karakter. Survei karakter itu mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil Pancasila. Jadi ini lebih ke apa seperti ada studi kasus, kemudian anak-anak diminta menentukan sikapnya. Ketika ada kejadian seperti ini, apa yang harus kamu lakukan seperti itu untuk mengukur, mensurvei karakter seperti itu. Ini ya. Nah, ada beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian harapannya ya siswa bisa kebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, kemudian mandiri dan kreatif. Nah, kemudian kapan pelaksanaan dari AKM tersebut? Ini enggak ya Bunda, direncanakan pelaksanaan AKM ini untuk murid kelas atau siswa kelas 4 naik kelas 5 jenjang SD
Nah, antara Agustus sampai September 2021. Ini waktu pastinya kami juga masih menunggu dari informasi dari pemerintah. Insya Allah akan kami informasikan jika nanti sudah ada informasi tambahan seperti itu. Kemudian, nah dari AKM nanti akan muncul hasil gitu ya, hasil akhirnya itu dibagi menjadi 4 kategori. Hasil dari tes AKM tadi perlu interview khusus atau masih kemampuan dasar, sudah cakap ataukah sudah mahir seperti itu. Nah, harapannya nanti hasil akhir dari siswa-siswi kita, anak-anak bisa mencapai cakap atau mahir seperti itu. Kemudian bagaimana sekolah menghadapi AKM? Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa AKM ini mengukur kompetensi kecakapan hidup yang merupakan hasil belajar siswa lintas beragam mata pelajaran. Oleh karena itu, keberhasilan AKM tidak lepas ya, harus melalui tidak melalui proses drilling soal-soal, akan tetapi satuan pendidikan diharapkan aktif mengikuti simulasi, tryout, dan gladi bersih upaya menyiapkan murid menghadapi AKM. Jadi di persiapan AKM yang akan kami lakukan nanti akan berupa tryout atau latihan soal, kemudian simulasi. Ya. Simulasi ini mengkondisikan siswa mirip dengan kondisi ketika anak-anak mengikuti AKM, seperti itu. Insya Allah nanti akan dijelaskan lebih detail ya oleh Ustadz Miftah bagaimana strategi di jenjang untuk mempersiapkan AKM itu sendiri. Nah, kemudian mengenalkan dan membiasakan standar soal AKM. Jadi memang soal-soal AKM ini lebih banyak nalarnya gitu ya Bunda. Jadi anak-anak perlu terbiasa karena jika tidak terbiasa nanti akan kesulitan gitu membiasakan dengan jenis soal tersebut. Dan ini aktivitas tryout menguasai waktu dalam mengerjakan AKM. Nah, kemudian kesiapan perangkat tes AKM. Kesiapan perangkat ini seperti halnya ayah bunda menyiapkan anak-anak untuk sekolah online gitu ya. Ada minimal jaringannya kuat karena ini masih online nanti pelaksanaannya. Kemudian ada perangkat yang bisa digunakan untuk ikut tes AKM. Harapannya jika memungkinkan menggunakan laptop gitu ya Bunda, bukan HP. Nah, insya Allah itu gambaran singkat tentang AKM, di mana AKM ini hal baru ya Bunda bagi kita semuanya, bagi kami pihak sekolah pun juga masih hal baru, sehingga kita sama-sama belajar ya Bunda. Sama-sama belajar ketika ada informasi baru, kami juga akan segera beradaptasi gitu dengan informasi tersebut, kemudian berupaya untuk bisa mengawal dengan baik AKM ini. Baik Ayah Bunda, itu informasi singkat tentang AKM dari kami, tim kurikulum. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon nanti bisa saling mendukung, saling support untuk mensukseskan AKM bersama. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah Isti atas pemaparannya tentang AKM. Ya, jadi Ayah Bunda, AKM ini adalah sesuatu yang baru seperti itu ya dari Diknas, sehingga nanti kita bersinergi gitu antara literasi, kemudian ada karakter dan ada numerisasi. Nah, insya Allah akan lebih detailnya lagi akan dijelaskan oleh Ustadz Miftah. Ya, Ustadz Miftah. Siap, halo Ustadz Miftah. Baik, sudah iya, siap ya Ustadz? Siap. Bagaimana Siap. tips-tips untuk apa itu AKM, tips-tips untuk menghadapi AKM itu seperti apa? Nah, akan lebih detailnya akan dijelaskan oleh Ustadz Miftah. Kepada Ustadz Miftah, persilakan. Baik, terima kasih Ustazah Sinta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang kami hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru kelas 5 yang selalu semangat dan luar biasa membimbing anak-anak. Tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Isti
pemaparan tentang AN ya, asesmen nasional itu dibagi menjadi 3. AKM, survei karakter dan lingkup sekolah. Nah, berikut saya sampaikan beberapa upaya yang kami lakukan di kelas 5 yang kami mencoba mengambil beberapa tips dari kelas 6 dan semoga ini bisa menjadi lebih baik lagi dari beberapa tahapan yang kami sudah lakukan, dan ini sudah kami lakukan untuk revisi-revisi lagi ya. Mohon izin share screen ya, Ustazah dan Ayah Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun terlihat share screen-nya, Saudara Sinta sudah terlihat? Belum Ustaz, masih Belum. hitam, masih OTW ya, masih proses. Masih jalan. Masih Baik, jalan. ini tadi ya, sudah jelaskan. Masih di awang-awang. Baik. Ini tadi sudah jelaskan sama Ustazah Isti. Oke. Nah, sampun keluar sekarang. Baik, matur nuwun informasinya Bapak. Langsung ke strategi yang kami lakukan, nggih. Oh, ini yang distribusi soalnya. Ini. Jadi di kelas 5 ini ada soal yang sifatnya pengetahuan, penerapan, dan penalaran. Kebanyakan soal nanti itu 3 soal tersebut soal numerasi, literasi, dan karakter itu mencakup begini. Ya, lebih banyak ke penerapan sama penalaran. Lanjut, ini saya berikan dulu informasinya yang ada. Untuk soal AKM tadi sudah. Nah, ini rencana informasi dari dinas ya, bahwa ujiannya seperti ini. Sesi pertama persiapan tes, ada literasi, penjelasan survei di hari-hari kedua. Jadi berapa hari? 2 hari ya ini. 2 hari. Pelaksanaannya saya lihat kemarin di panduannya itu 75 menit setiap soalnya. Nah, ini strategi yang mencoba kami lakukan, Ayah Bunda. Jadi selama 2 bulan Juli, Agustus, mohon izin kami tidak memberikan materi pelajaran kelas 5. Tapi sebenarnya ini juga pelajaran kelas 5 juga materi AKM ini. Agustus, Bahkan Juli, Agustus, September. Oke, baik. September itu rencana dari dinas sih untuk menguji anak-anak ini. Lalu materinya yang diberikan oleh dinas itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Semua siswa harus bisa mengerjakan materi yang sudah diberikan tersebut. Level 1, kelas 2, level 3, level 2, kelas 3, 4, level 3, kelas 5, 6. Jadi kelas 5 pun nanti harus bisa mengerjakan materinya kelas 6. Itu yang saya dapatkan informasi dari salah satu guru Aluswa yang sudah mengikuti pelatihan di tahun 2020. Sejak itu nggak ada informasi lagi. Informasinya terhenti di waktu itu di bulan Maret, insya Allah ya, Maret. Dan setelah itu nggak ada informasi lagi yang kami terima. Nah, nanti Ananda bisa
ini salah satu buku yang direkomendasikan sama sekolah, tapi nanti Ustazah Istiana rencana akan memberikan pinjaman ya ke anak-anak ya untuk bukunya. Begitu Ustazah Isti ya. Ini mungkin buku yang bisa mendampingi Anda di rumah. Selain itu kami berikan soal-soal secara soalnya berupa online ya, berupa di Google Form atau di Office 365. Soal ini. Nah, lanjut evaluasi. Kemarin anak-anak sudah mengerjakan pretestnya ya dan post-test. Selama 2 bulan ini, Juli, Agustus, September ya, Juli akhir, Agustus dan September, anak-anak akan menempuh 3 kali pretest dan 3 kali post-test. Nah, diawali dengan pretest 1. Nah, setelah itu Ananda akan belajar materi AKM selama 2 pekan. Di akhir 2 pekan tersebut, Ananda akan mendapatkan post-test dari yang pertama, post-test yang pertama. Gitu nggih. Terus di pekan berikutnya, 2 pekan berikutnya, mereka juga mendapatkan pretest dan post-test. Pretest kedua dan post-test kedua. Di pekan berikutnya akan mendapatkan pretest ketiga dan post-test ketiga. Nah, di akhir nanti siswa akan mengikuti simulasi AKM yang kami rancang, kami berikan gambaran seperti ini nanti AKM sebenarnya, ya, yang mendekati seperti AKM. Simulasi nanti hampir sama dengan AKM yang akan dilakukan oleh siswa. Di akhir post-test ketiga. Ya. Dan insya Allah nanti bulan September akhir, rencana kami sih, ini masih kami asumsikan di akhir September itu ujian AKM-nya. Begitu. Nah, meskipun kami juga masih bimbang ya, dinas karena belum memberikan informasi apapun untuk dinas Kota Surabaya. Nah, asumsi kami nanti jika September belum ujian, maka ini nanti siswa akan tetap diberikan soal-soal AKM-nya di bulan Oktober, November. Insya Allah seperti itu, tapi tidak full. Tapi tetap kami akan jaga-jaga memberikan materi soal tersebut untuk menunjang AKM di bulan-bulan di akhir tahun, ya, entah bulan Oktober, entah November. Sepertinya saya nggak yakin September ini akan dilakukan AKM oleh Surabaya gitu ya. Informasi kemarin saya dapatkan tadi malamnya dari teman di satu sekolah JSIT di Bekasi bahwa pihak dinas itu sudah meminta daftar nominasi tetap ke sekolah-sekolah. Jadi diminta untuk menyerahkan DNT-nya ke dinas, lalu nanti mengeluarkan daftar peserta ujian. Biasanya di kelas 6 juga seperti itu, sebelum UN siswa sekolah akan menyerahkan DNT-nya terlebih dahulu, lalu mendapatkan kartu, mendapatkan daftar peserta, lalu siap ujian. Yang di Bekasi sudah seperti itu. Terus nanti mohon izin karena mereka belajarnya adalah materi AKM, maka kami mohon izin mengambil nilainya itu dari akumulasi ini, ya, diambil rata-rata untuk dimasukkan ke rapot sisipan. Rapot sisipannya bulan Oktober ya, Saudara Bob ya, awal Oktober, gitu ya. Ya, baik. Itu. Strategi yang kedua ini ibadahnya juga harus oke ya. Jadi harapan kami ibadah ini nomor 1 dan anak-anak bisa melakukan aktivitas ibadah yang lebih baik lagi dan tidak ada nilai 000 di checklist ibadahnya. Semoga begitu dan kami nanti berikan penguatan bahwa sukses kalian ini juga merupakan
tantangannya sangat luar biasa, ya. Perlu kedekatan kita sama Allah SWT. Begitu. Dan ini saya tampilkan untuk kalender akademik AKM-nya, gambaran gambaran asumsi ini. Nah, berikut ayah bunda kalender akademiknya. Nah, kelihatan nggih? Tulisannya emang kecil-kecil ini. 2 sampai 11 pembelajaran AKM membahas pretest 1 tanggal 2 sampai 11 ini. Di akhir pekan keduanya, di akhir pekan kedua, siswa mendapatkan post-test dari soal yang dari pembelajaran dimulai tanggal 3 sampai 10 ini. Ya, siswa mendapatkan post-test. Soalnya sama dengan pretest. Tapi ini mohon dikip dulu ke Ustadzah nggih, Ayah Bunda. Nanti Ananda ancang-ancang, wah nanti ini aku nanti pasti dapat soal pretest di saat post-test nanti gitu ya. Nah, setelah mendapatkan nilai post-test, kami berikan ini nilainya anak-anak kemarin post-testnya. Ya. Kemudian di pretest kedua, di awal pekan, hari Senin atau Selasa, siswa mendapatkan pretest lagi. Ya, pretest 2. Setelah itu dilihat nilainya, terus guru pembimbing melakukan pembahasan di hari-hari berikutnya. Di akhir 2 pekan, akhir pekan yang berikutnya ya, siswa mengerjakan post-test lagi. Nah, begitu seterusnya sampai nanti ditunjukkan. Ini hasil pretest dan post-testnya dalam satu jenjang. Urutan nomor 1 sampai nomor 100 berapa siswa itu? 111 ya. 111. Nah, di akhir bulan September akan ada simulasi di sini tanggal 20 sampai 23. Asumsi kami di sini ya, 20 sampai 23 siswa mengerjakan simulasi yang kami rancang, yang suasananya, yang soalnya itu mirip saat kalian mengerjakan AKM beneran. Begitu. Baik, insya Allah itu ayah bunda yang dapat kami sampaikan. Semoga rencana ini ya mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Jika ada perubahan upaya rencana ya, kami akan melakukan perbaikan lagi. Begitu. Baik, Ustadzah Sinta. Terima kasih Ayah Bunda atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Miftah atas pemaparannya. Begitu ya Bunda, insya Allah AKM ini ibaratnya kalau dulu ada UN, sekarang ini kan UN sudah diganti menjadi proyek. Jadi di kelas 6 itu nanti kelulusannya itu penilaiannya secara proyek gitu ya, mulai tahun kemarin. Nah, untuk sekarang berarti kenapa digeser di kelas 5 supaya penguatan karakter, kemudian literasi dan memorisasinya itu lebih mantap di kelas 5 seperti itu. Jadi insya Allah mulai tahun ini ada level 1, 2, 3 seperti yang dijelaskan Ustadzah Isti dan Ustadz Miftah tadi. Semoga ini hal yang baru, luar biasa ya, angkatan ini yang pertama yang ada 4 kelas, kemudian hal-hal yang baru ada di angkatan ini seperti itu. Dan Masya Allah kami percaya ayah bunda di rumah pun insya Allah juga bisa untuk mengatasinya, untuk bersinergi seperti itu. Nah ayah bunda, soalnya contoh soal belum saya share, lupa, maaf. Gitu. Saya boleh tambah waktu untuk nge-share soal boleh, contoh soal AKM-nya. Iya. Ya, maaf. Maaf Ibu Bunda, saya sentuh sebentar nggih. Ini beberapa contoh soal yang akan dihadapi oleh siswa. Dan soal ini kami lihat itu di atasnya soal UN. Kualitas soalnya di atas soal UN ya. Ini aja sampai
di literasi itu nanti saya tunjukkan, siswa harus membaca 6 paragraf. Padahal di soal UN itu cuma 1-2 paragraf saja dalam soal bahasa Indonesianya itu. Ya, nah ini di soal literasi AKM aja luar biasa sampai siswa harus menghadapi 6 paragraf. Baca 6 paragraf. Berikut ini contoh soal karakter. Begini ya. Nah, ini beberapa soal kemarin yang dikerjakan oleh siswa. Nah, jadi kebanyakan nalar penerapan ya, tindakan yang seharusnya, tindakan apa yang harus kamu lakukan. Nah, seperti ini. Ini contoh soal karakter. Lalu soal literasi. Mohon maaf saya percepat. Lah ini dia. Siswa juga harus mampu mengerjakan soal level 3. Kelas 5 dan 6. Rincian kompetensinya ini menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh. Ini bahasa Indonesia nggih, campur bahasa Indonesia, jadikan satu di sini bahasa Indonesia, IPA, IPS, ya gabung semuanya. Nah ini bacaannya yang sampai berparagraf-paragraf. Judulnya Hakim yang Adil. Bacaannya sampai segini. Ini satu contoh soal aja. 2 halaman nggih untuk bacaannya ini. Nah, pertanyaannya, nah ini pertanyaannya, mengapa bau kakas menyamar dan tidak ingin dikenali orang? Nah itu. Ini soal literasi. Oke, semuanya soal literasi ini bacaannya sampai segitunya. Berikutnya soal numerasi. Nah ini kelas 5 dan 6 ya, 5 6. Materinya bilangan, memahami pecahan dan pecahan campuran positif. Nah, seperti ini. Luas taman sekian, 1/8 bagiannya untuk tanaman, 3/5-nya bagian untuk sisa, untuk apa? Untuk rumput ya. Pernyataannya. Soalnya soalnya seperti ini dan pertanyaannya sebuah pernyataan juga. Ya, umumnya penerapan, penalaran, dan sedikit pengetahuan. Buku AKM itu yang Anda nanti akan mendapatkan buku nggih. Jadi nanti anak-anak bisa sambil belajar di rumah. Yang seperti tadi, yang buku yang ditunjukkan oleh Ustaz tadi ada buku AKM yang di situ ada contoh-contoh ya Bunda. Jadi mungkin soal tidak berasal dari situ semua, tapi itu contoh-contoh soal literasi, karakter maupun memorisasi seperti itu. Jadi anak-anak dibiasakan untuk membaca dan memecahkan masalah, intinya seperti itu. Jadi penerapan kesehari-harian dan Masya Allah anak-anak ketika kemarin kami bahas ya Ustaz-Ustazah itu anak-anak oh ternyata gitu karena ya itu tadi penerapan bagaimana sebaiknya seperti itu. Ya. Baik, sudah Ustaz Miftah? Cukup, terima kasih. Maaf waktunya Baik, panjang. terima kasih Ustaz Miftah atas pemaparannya. Semoga ayah dan ibu bisa tercerahkan gitu ya. Yang kemarin, wow Ustazah itu yang matematika soalnya apa pernyataan ya. Jadi kami pun juga ketika membuat soal juga setidaknya anak-anak lebih mengenal dulu gitu. Jadi mungkin ada soal yang gampang, ada soal yang mungkin dirasa agak sulit. Nanti insya Allah akan kami bahas ya dengan anak-anak.
Nah, kemudian boleh melihat di chat. Silakan mengisi presensi, ya. Ayah Bunda sudah hadir. Dan setelah ini akan ada pemaparan atau sosialisasi jenjang dari Ustadzah Poppy dan dari Ustadzah pengajar Al-Quran. Nah, kepada Ustadzah Poppy, kami persilahkan. Iya. Silakan Ustadzah Poppy. Terima kasih Ustadzah Sinta. Sebelum saya mulai, ini ada video sebentar ya. Semoga sebentar. Yang bisa dilihat untuk gambaran kegiatan kelas 5 tahun lalu. Monggo Ustadz Rofi. Cek suara saya terdengar ya? Cek 1, 2, 3. Ya, terdengar Ustadzah. Ustadz Rofi? Apa Ya, sudah siap? baru OTW. Baru OTW, ya. Mbak BAB kamu dah. Baik, sambil menunggu Ustadz Rofi menyetelkan video, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran? Wabarakatuh. Dengar. Kalau dengar ya, soalnya biasanya gitu kalau sama anak-anak harus memastikan ada yang jawab. Baik, terima kasih. Ini, nah kita lihat maaf ini video baru ya, bukan sama kayak tadi, cuman lagunya kok kompakan. Lihat saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba untuk menghangatkanmu. Lihat saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba untuk melindungimu. Lihat saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Lihat saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Bertahankan kau demi kehormatan bangsa. Bertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, akan selalu menjagamu. Lihat saja
Ya, alhamdulillah Ayah Bunda. Saya cek lagi suaranya. Semoga terdengar ya suara saya. Terdengar. Kadang-kadang Terdengar, alhamdulillah, terima sudah. kasih. Kadang-kadang ketika bina kelas atau ngajar itu tanpa sadar mungkin mic-nya terkunci, tertutup ya. Kita sudah ngomong, bertanya, anak-anak kok diam, ya. Kok tumben anak-anak nggak ada yang jawab. Terus sampai berapa menit terus tiba-tiba sadar itu masih di mute ya. Aku kok baru ngomong, iya Ustaz dan baru nyadar juga. Nah, terima kasih Ayah Bunda. Di sini saya akan sedikit memaparkan program jenjang. Ustadz bisa minta tolong di share screen PPT-nya. Nah, selamat datang Ayah Bunda di kelas 5. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah? Ya, tadi yang seperti dikatakan Ustadzah Ida ya, kadang kita memang harus tampil mungkin tanda kutip ya agak gila-gilaan dengan anak-anak, apalagi kalau di online itu harus memutar otak gimana caranya agar kita itu tidak kalah menariknya dengan YouTube dan sebagainya, sehingga ketika Zoom itu anak-anak bisa tertarik untuk menyimak, memperhatikan kita, dan tidak mendua kita, tidak ada YouTube di antara kita. Ini Ustadz sudah di slide, so oke, terima kasih. Saya kurang jelas ya di sini. Lanjut Ustadz. Oke, kelas 5 dengan semangat baru, kelas 5 tetap seru. Nah, supaya anak-anak tetap merasakan ya setelah kelas 4 seru, semoga di kelas 5 semakin seru dan tetap seru. Lanjut lagi. Ayah Bunda, mohon maaf saya izin matikan kamera dulu karena di sini tidak jelas. Nah, Ustadz Trofi ini bisa diperbesar ya layarnya ya. Maksudnya slideshow-nya. Oke, sebelumnya izinkan kami memberikan penghargaan yang tinggi kepada Ayah dan Bunda yang sangat luar biasa bisa membersamai pembelajaran daring ini. Terima kasih atas semua kerjasama, doa, dukungan yang diberikan kepada kami. Semoga kita semua bisa sama-sama melalui kondisi saat ini. Lanjut, Ustadz. Mohon maaf, ini di saya kok tidak jelas. Di share screen kayak Ustadz Miftah tadi loh, yang besar bisa tahu Ustadz. Atau di saya saja ya yang nggak jelas. Ya, nah ini alhamdulillah. Terima kasih, tak lupa kami ucapkan untuk anak-anak hebat kelas 5 atas semangatnya dan semua perjuangannya untuk tetap bisa sekolah ya dengan segala suka dan dukanya ya. Masya Allah anak-anak harus bisa menguasai ya, misalkan masuk Zoom kemudian upload tugas dan sebagainya dalam kondisi seperti ini. Semoga semuanya diberi kemudahan dan kelancaran untuk bisa melaksanakan sekolah daring di kelas 5 ini. Amin. Lanjut, Tad. Nah, tebak gambar sedikit ya. Tidak lama-lama, mungkin 1 menit. Soalnya nanti kalau nggak ada yang bisa jawab, langsung kita kasih tahu jawabannya. Ini supaya kita mengenang masa kecil yang sangat bahagia. Monggo ayah bunda yang bisa menjawab. Nah, ada yang bisa menebak? Biar kita bahagia dulu. Ada yang bisa menebak? Ini apa jawabannya? Sumbangan donatur. Apa? Sumbangan donatur. Sumbangan donatur. Ya, kita coba. Iya. Nah, ayah bunda, monggo silakan yang mau nyumbang dong. Enggak ya.
ini ya, sumbangan donatur. Oke, luar biasa. Lanjut. Nah, ini apa ini? Silahkan. Keramik lantai, Ustazah. Keramik apa? Keramik lantai. Keramik lantai. Lantai. Iya. Jawabannya adalah Keramik Kamar itu, lantai. Ibu. Ini emak-emak luar biasa ya, langsung bisa menjawab. Terima kasih. Udah cukup 2 saja, takut kebablasan nanti kalau kebanyakan. Nah, kita akan perkenalan wali kelas. Sebentar. Di kelas 5 ini baru tahun ini ada 4 kelas. Ini saya ya. Ada ikan loh, pantun juga ayah bunda, karena kita dilesi sama Ustazah Ida untuk membuat pantun ya, semua harus bisa berpantun. Ada ikan memakai topi, perkenalkan ini Ustazah Popi. Jadi yang tadi pakai topi saya ya, yang dipinjam Ustazah Ida tadi. Ustaz Rofi itu ngambil topi saya tadi ya, harusnya bukan topi. Saya di kelas 5A. Lanjut. Terus di 5B. Ada ikan muntah-muntah. Nah, perkenalkan ini Ustadz Mista. Lanjut Ustadz. Ini suara saya nggak kedengaran atau memang sepi? Iya, kedengaran Ustazah. 5. Kok 5B ya? Salah ini. 5C. Mohon maaf. Perkenalkan ikan apa ini? Ikan naik sepeda. Perkenalkan, ini Ustazah Ida. Ada ikan naik sepeda. Oh iya, ada ikan naik sepeda. Ini ketutupan sana. Perkenalkan, ini Ustazah Ida. Saya hafalnya Ida sepeda. Guru pantun. Ya, guru pantun kita. Tadi langsung dikoreksi Ustaz Rofi. 5C ya, walas 5C ada Ustazah Ida. Ada ikan minum tinta. Perkenalkan, ini Ustazah Sinta. Semuanya temanya ikan. Walas kelas 5D. Kemudian tim pengajar di kelas 5 semester 1 ada Sarah. Nah, untuk Umi dan Tafid di sini ada Ustazah Ani sebagai penanggung jawab Tafid dari di kelas 5. Ini kayaknya mengikuti anak-anak ya, sejak bayi sampai dewasa ini ya Ustazah Ani. Jadi tahu. Kemudian Ustadz Manan. Nah, tadi yang pantunnya minta pakai cakep itu tadi ya. Ustadz Manan penanggung jawab Umi, pembelajaran Umi. Lanjut. Untuk selanjutnya adalah tematik. Nah, tematik di sini ada sesuatu hal yang mungkin kalau ayah bunda tadi menyimak pantunnya Ustazah Isti dan Ustazah Nabila itu sama-sama tematik 5A ya. Jadi ini memang tidak salah dengar dan juga tidak salah huruf karena memang beliau berdua akan mengajar tematik di 5A dengan damai ya ayah bunda. Jadi tidak ada perebutan kekuasaan. Kenapa seperti ini? Nah, ini ada pembagian, nanti ada pembagian jam mengajarnya. Jadi spesial untuk kelas 5A ini guru tematiknya ada 2. Kemudian 5B dengan Ustadz Miftah, 5C Ustazah Ida, dan 5D Ustazah Sinta. Lanjut, kemudian mengajar matematika. Nah, ini dia. Saya dengan Ustadz Rofi. Jadi kalau tahun kemarin kelasnya masih 3, saya masih bisa mengatasi ngajar 5A, B, C. Kalau sekarang D itu waktunya yang tidak mencukupi, akhirnya butuh teman ya. Dan ini Ustadz Rofi itu bisa langsung mengikuti ya, luar biasa beliau ini punya banyak sekali pengalaman, sudah canggih. Saking canggihnya kayak tadi bikin video aja sudah sama ya lagunya. Karena kompak ya, sudah kompak matematikanya ya. Jadi insya Allah saya ngajar kelas 5AB, Ustadz Rofi di kelas 5CD. Kita akan mencoba untuk mengobati kepusingan anak-anak akibat soal-soal numerasi. Oke, lanjut. Nah, bahasa untuk tahun ini ada tambahan. Jadi biasanya ada bahasa Jawa dan bahasa Inggris saja. Tahun ini ada bahasa Arab. Untuk bahasa Jawa Ustazah Evi, bahasa Inggris Ustazah Ria, dan bahasa Arab Ustazah Afina.
terakhir yaitu pembelajaran komputer dan pramuka. Nah, ada yang tahu Ayah Bunda ini siapa lagi? Oh ya, sudah ada ya tulisannya ya. Ustadz Rofi ya, dengan pose yang berbeda ya, karena ini sedang berbagi ya. Lanjut. Nah, program jenjang di kelas 5. Orbit yang sudah kita lakukan kemarin 3 pekan, karena 1 pekannya libur. Ini membangun semangat siswa di kelas baru dan fondasi awal. Jadi kemarin itu membangun suasana, membangun kebiasaan baru dan mengingatkan motivasi lewat motivasi Al-Quran, kemudian komitmen ketika belajar, terus mengenal diri dan sebagainya gitu ya. Untuk bisa menyamakan suhu anak-anak di kelas 5 ya, untuk semangat. Ini salah satu contoh mind mapping hasil karya anak-anak. Inginnya semuanya ditambah ya, tapi karena tidak cukup, kita ambil beberapa contoh. Kemudian program selanjutnya adalah setelah, oh ya, ini ada juara orbit kemarin. Jadi juara orbit ini diambil dari anak-anak yang tuntas tugas selama orbit. Jadi pengumpulan foto kemarin itu, kemudian menulis komitmen, membuat mind mapping, dan pengumpulan yang tepat waktu. Alhamdulillah luar biasanya anak-anak kelas 5 yang sekarang, kami perlu mengucapkan terima kasih luar biasa kepada Ayah Bunda dan juga guru-guru kelas 4. Anak-anak ini lebih banyak ya yang mengumpulkan tepat waktu, sehingga kadang kita harus mencari di antara sekian yang banyak, yang tepat waktunya itu disaring lagi, sampai dilihat mungkin jamnya dan sebagainya, sampai yang dilihat sampai seperti itu. Oke, selamat untuk anak-anak. Selanjutnya, mohon maaf Ayah Bunda kalau saya kecepatan ya, karena diburu waktu. Orientasi orang tua yang hari ini sudah kita lakukan, alhamdulillah akhirnya Ayah Bunda bisa kita bisa silaturahim, Ayah Bunda bisa melihat guru-guru kelas 5 itu orang-orangnya seperti apa, gaya-gayanya seperti apa. Memang kita harus rame ya, maksudnya seperti ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kemudian di orientasi ini ya tersampaikannya itu tadi program AKM dan program jenjang. Lanjut, sukses AKM. Sukses AKM tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Miftah. Ada prioritas, ada strategi belajar. Ini kita lakukan 2 bulan. Jadi pembelajarannya kita akan fokus di AKM dulu, belum ada proyek dan sebagainya. Lanjut, Ustadz. Nah, ini setelah AKM, setelah sukses AKM nanti akan kita lanjutkan dengan proyek. Ada 2 proyek, yaitu proyek pertama Lemon. Lemon dari lingkungan harmoni ya. Siswa bisa mempresentasikan analisa tugas proyek. Jadi mereka akan membuat mind mapping 2 dimensi tentang jaring makanan. Kemudian kita akan ada OL virtual dari kebun binatang. Nah ini OL guru-gurunya ya, sebatas guru-guru sementara, cuma nanti kita lihat kondisi. Kalau yang tahun lalu itu OL-nya sempat bisa mengajak beberapa siswa pilihan. Nah, siswa pilihan ini siswa perwakilan, misalkan dari kelas 5A ada 5 orang, 5B 5 orang, dan sebagainya. Nah, nanti siapakah yang akan kita pilih? Tentunya nanti akan kita lihat dari tuntas tugas mereka. Akan kita pilih anak-anak yang kita kasih penghargaan. Jadi mengikuti OL itu adalah salah satu penghargaan untuk anak-anak. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Lanjut, Ustadz. Proyek selanjutnya adalah proyek 2, yaitu Kecap. Kecap ini singkatan dari kecil-kecil calon pengusaha. Nah, jadi seperti bisnis itu, mereka akan kita latih untuk memunculkan jiwa wirausaha, gitu ya. Kemudian mereka akan belajar untuk memasarkan produk via online. Nah, di sini ada foto salah satu contoh. Jadi mereka di sini ada materi bahasa Indonesia itu membuat iklan. Jadi mereka juga akan membuat. Foto sih Saudara. Halo, Saudara Kopi. Halo. Ambil alih. Halo, Saudara Kopi. Halo. Halo, suaranya masih belum jelas.
Jelas saya sudah. Aman Ustazah. Jelas Sudah insya jelas. Allah. Jelas, Jelas. Us. Ustazah. Oh, terima kasih. Putus-putusnya dari tadi kah? Jadi putus Enggak, asa nanti jelas loh. kok. Enggak ya, alhamdulillah. Oh, lancar, Oke, terima lancar. kasih. Iya. Ya, boleh putus suaranya, tapi jangan ada putus silaturahim di antara kita. Nah, ini ayah bunda tadi ya memasarkan produknya online. Jadi mungkin kalau di kelas 4 kemarin itu ada yang membantu memasarkan temannya, kalau di kelas 5 ini semuanya masing-masing akan memasarkan ya. Jadi boleh misalkan menjualkan makanan orang tuanya sudah jualan online. Kemudian dia yang memasarkan, jadi belajar untuk marketing. Ini malah anak-anak banyak yang membuat sendiri. Jadi banyak yang aslinya memang nggak jualan, terus karena ada ini akhirnya jualan, membuat sendiri, dan bahkan ada orang tua yang akhirnya menjadi salah satu sumber penghasilan ya, alhamdulillah. Jadi dari acara ini terus keterusan ada yang beli sampai akhirnya open order terus sampai akhirnya membuka usaha, alhamdulillah. Ada berkahnya. Terima kasih Sada, jadinya saya buka ini usaha online. Kemudian itu di bulan November kegiatan kecap. Kita satu bulan karena bulan Desember itu sudah UAS. Lanjut Ustaz. Nah, ini reward pemberian apresiasi untuk siswa, kemudian akan kita berikan hadiahnya di akhir semester sekalian gitu ya. Ketika nanti ada pengambilan barang di akhir semester dan sebagainya, akan berdasarkan tuntas tugas daring. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, reward tadi bisa bentuknya hadiah atau ketika OL, misalkan pas kondisi OL itu situasinya memungkinkan untuk mengajak perwakilan anak-anak, maka itu adalah salah satu reward. Lanjut. Di sini kita jelaskan tentang tuntas tugas. Jadi prosesnya, guru, pengajar akan memberikan tugas yang di-share di e-learning, paling lambat H-1 ya. Kemudian tugas tersebut bisa berupa kuis, bisa kahot, wisis, bisa juga mengisi link di Google Form atau pengiriman foto tugas. Misalkan seperti kemarin mind mapping, mengirimkan foto ke entah di WA, nomor status adanya, ataukah di Google Drive seperti itu. Siswa bisa mengerjakan tugas sesuai jam pelajaran dan mengumpulkan tugas sesuai jadwal atau ada kesepakatan dengan gurunya. Kemudian tugas dikumpulkan, lengkap diberi dengan identitas. Nah, ini yang permasalahan besar. Kadang ada yang ketika mengerjakan, misalkan foto mind mapping tidak ada namanya, ketika ada foto tugas tidak ada namanya, terus mengumpulkan filenya pun tidak ada namanya gitu ya, tidak ada keterangannya, sehingga agak-agak membingungkan seperti itu. Jadi mohon ayah bunda bisa mengingatkan anak-anak untuk nanti ketika mengumpulkan tugas itu ada identitasnya. Kemudian pemberian laporan tuntas tugas pembelajaran 1 pekan akan diberikan oleh Walas di hari Sabtu di grup WA. Jadi kalau mungkin di jenjang kelas lain ada yang pemberian informasi itu mungkin lewat e-learning gitu ya. Tapi kalau di kelas 5 kita pakai sistem ini karena kalau di e-learning dicentang sebagainya kadang-kadang orang tua tidak tahu. Nah, ini permasalahan besar. Jadi kalau di kelas 5 itu kebanyakan kan anak-anak itu sudah dikasih amanah HP sendiri ya. Di HP sendiri, kemudian orang tua sudah berpositif thinking-nya luar biasa. Oh, anakku sudah mengerjakan tugas, sudah aktif di depan laptop, sudah rajin pokoknya. Kalau ditanya pun, sudah mengerjakan tugas, sudah. Hari ini tuntas, sudah. Hari ini beres-beres. Ternyata jebret di hari Sabtu, ada laporan tagihan tugas. Oh, ternyata ini belum. Terus kamu ngapain aja, nak, dari tadi? Jadi, kita perlu untuk memberitahu juga untuk ayah bunda bahwa ini laporan pembelajaran daring ya, penuntasan tugas yang telah dilakukan Ananda selama 1 pekan ini. Lanjut, Ustaz.
Nah, kalau kita ngasih di grup PA, itu akan lebih terlihat jelas. Nah, seperti ini contohnya. Mohon maaf kalau ini buret. Ini contoh di kelas 5 tahun lalu, jadi kita akan memberikan laporan 1 pekan. Di sini ada daftar nama siswa, ada hari, dan tugasnya. Jadi misalkan hari Senin, Selasa, sampai Jumat. Kalau Senin ada yang ada, setiap hari kan ada 2 mapel ya. Jadi kalau Senin itu ada mapel yang dia itu ada pengumpulan tugas, akan kita tagih ke anak-anak. Tapi kalau ada mapel yang misalkan nge-Zoom terus tidak ada pengambilan tugas, ya berarti itu tidak ada pengumpulan tugas seperti itu. Nah, di sini yang warna hijau ini yang sudah mengumpulkan. Yang warna merah itu yang belum. Sehingga dengan adanya laporan ini banyak sekali wali murid kemarin yang sangat terbantu dengan kondisi pembelajaran anak-anak. Oh, anak saya ternyata merah semua, sudah belum selesai. Ternyata saya tertipu gitu ya. Jadi langsung ngasih ke anaknya, kamu gini-gini langsung diinterogasi. Ternyata memang selama ini anaknya pegang HP dan laptop bukan untuk mengerjakan tugas, tapi asik dengan dunianya sendiri. Jadi ini sangat membantu orang tua untuk bisa mengetahui kondisi pembelajaran anak-anak. Kemudian ini kita ambil datanya itu sampai hari Jumat. Jadi memang inginnya itu anak-anak mengerjakan tugas itu di hari H gitu ya. Jadi pembelajaran dramatik ya saat itu dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ada banyak sekali kendala, ada anak-anak yang pas jamnya pelajaran itu mungkin mati lampu, yang sinyalnya kurang baik, kemudian paketan habis atau rusak dan sebagainya, sehingga akhirnya kita kasih kelonggaran, kita kasih waktu 1 pekan itu. Jadi ngerjakan tugas terakhir sampai Jumat. Nah, hari Sabtu nanti guru-guru kelas 5 akan menjadi hari sibuk nasional ya untuk mereka kemudian melaporkan ke Walas pelajaran ini, ada tugas ini, yang sudah selesai ini, yang belum ini. Walas akan membuat rekapan seperti ini dan melaporkan ke ayah bunda seperti itu. Nah, dari 1 pekan tadi kalau warnanya hijau semua itu berarti mereka tuntas tugas semua, ngumpulkan semua, maka 1 pekan akan kita ini the winner gitu ya. Ibaratnya pemenang 1 pekan itu siapa aja. Kalau yang banyak tuntas tugas ya kita tuliskan semua, tidak kita batasi 5 orang saja atau 3 orang saja. Tapi ini yang ngerjakan sampai Jumat ya Bunda. Kalau misalkan setelah ada laporan tuntas tugas, kemudian siswa baru mengerjakan, pekerjaannya kita terima, tetapi belum termasuk yang tuntas tugas tadi. Ini supaya untuk memotivasi anak-anak untuk semangat mengerjakan tugas ketika pembelajaran. Lanjut, setelah setiap pekan itu tadi ada, dalam 1 bulan, misalkan ada 4 pekan, kita akan baru kita nyaring dari sekian banyak anak-anak selama 4 pekan tadi, itu berapa siswa yang semuanya itu selalu dapat the winner tadi. Berarti selama 1 bulan dia mengerjakan tuntas tugasnya, tuntas semua. Nah, baru disinilah ada sang juara gitu ya, star of the month, berapa orang, dan mungkin nanti kalau ada OL membolehkan siswa untuk ikut, maka siswa yang ini yang akan menjadi perwakilan. Sehingga ini semoga bisa menjadi sebuah keadilan gitu ya untuk anak-anak. Kalau anak-anak ingin bisa ikut dan sebagainya, berarti harus berjuang seperti itu. Lanjut. Ya, Ustazah Popi? Ya, halo? Bisa dipercepat sedikit ya? Ya, baik. Ini informasi untuk jadwal pelajaran. Nah, jadwal pelajaran sudah ada semua di U-Learning. Tapi kadang-kadang ayah bunda kita akan ada jadwal pelajaran yang akan kita acak tanda kutip ya, karena kita akan menyesuaikan. Kayak kemarin itu ada matematika hilang di hari Senin, karena kita ada sukses AKM, kemudian matematika soalnya seperti itu, kita butuh waktu ya, sehingga jadwal-jadwal yang lain itu ada yang kita ambil ibaratnya, sehingga ada ukiran penjadwalan ulang. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada yang kok tidak sesuai dengan jadwal ya, karena itu ada sesuatu seperti itu. Ada fleksibilitas. Kemudian perlengkapan belajar siswa di kelas 5 ini 1 buku tulis, buku Umi, Al-Quran,
Alat tulis, kertas HVS, nah ini yang harus disediakan kertas HVS putih atau buku gambar dan spidol warna. Karena nanti di kelas 5 mungkin akan banyak mengerjakan mind mapping. Kemudian kegiatan sarapan bersama dari Rabu, kemudian alamat surat bersama dari Kamis. Jadwal pengambilan buku, nah ini jadwal pengambilan di kelas 5 pada hari Kamis, pekan depan ya, tanggal 12 Agustus. Yang diambil dari sekolah ada peminjaman buku dari SPS, kemudian buku AKM tadi yang Ustaz minta, kemudian buku checklist ibadah. Kemudian ayah bunda yang harus dibawa dari rumah atau yang dikembalikan adalah rapot, kemudian buku perpustakaan bagi yang belum mengembalikan. Lanjut. Untuk checklist ibadah, nah checklist ibadah ini kita menggunakan link. Jadi anak-anak akan mengisi setiap hari di Bina Kelas melalui link, karena dengan link itu Walas bisa segera tahu anak-anak mengisi atau enggak. Kalau di buku itu kadang-kadang anak-anak ketika Zoom iya ngisi tapi ternyata enggak. Jadi nanti kalau ada bukunya sudah ada, anak-anak bisa ngisi di buku dan juga di link. Walas akan mengevaluasi ketika pengolahan ibadah, harapannya ya Bunda bisa turut mengevaluasi pencapaian anak-anak. Lanjut. Kemudian untuk karakter, di sini target utama terutama jujur ya dalam perkataan dan perbuatan yang Masya Allah luar biasa sekali di era daring ini. Anak-anak banyak diketahui mungkin tergoda ya untuk misalkan melihat buku ketika formatif, mengambil kalkulator dan sebagainya, atau ketika hafalan itu membuka Al-Quran dan sebagainya. Jadi ini yang perlu kita terapkan lagi dengan kuat kepada Ananda. Lanjut. Kesolehan orang tua itu mempengaruhi kondisi anaknya, begitu juga kesolehan guru mempengaruhi kondisi muridnya. Jadi mohon doanya ya Bunda agar kami juga bisa menjadi teladan untuk anak-anak, bisa memperbaiki diri juga untuk pengaruh baik kepada anak-anak. Terakhir, naik sepeda pergi ke Mekah, naik pohon awas terjatuh. Akhir kata, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Ustazah Ida sebagai pemimpin pantun. Iya, terima kasih Ustazah Popi atas pemaparannya tadi. Bagaimana di kelas 5 itu, ya. Semoga ayah bunda tadi ada yang menuliskan di di chat. Semoga semangat Ustaz Ustazah nyetrum ke anak-anak nyetrum dalam hal yang baik ya, ayah bunda. Baik, ya. Nah, setelah ini akan kami persilahkan kepada Ustazah Ani untuk memaparkan tauhid dan umum. Baik, kepada Ustazah Ani kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayah bunda sekalian, kita bertemu lagi, nggih. Benar seperti kata Ustazah Popi, saya mengikuti anak-anak sejak kelas 1, kemudian kelas 2 tidak saya pegang, 3, 4, 5, dan insya Allah nantinya sampai akan ke kelas 6, anak-anak akan kami handle tahfidnya untuk pengumpulan nilai dan sertifikasi berikut kegiatan lainnya. Di sini akan saya sampaikan Umi dan tahfidz kelas 5 semester 1 tahun pelajaran 2021 sampai 2022 SDIT Al-Husna Surabaya. Seperti yang kita ketahui, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan pertolongan kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi seperti yang sudah diterangkan dimanapun, sebaik-baiknya pertolongan dan petunjuk adalah semua hal yang ada dalam Al-Qur'an. Kemudian saya sampaikan
tentang target UMI dan tahfidz kelas 5 semester 1 ini nggih Bunda ya. Untuk target UMI, anak-anak harus sampai di tarjim, di mana tarjim ini adalah kelas terakhir setelah anak-anak munakosya. Jadi kan dongnya anak-anak di UMI itu dari jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6, Al-Quran, Gharib, Tajwid, lalu ada tes untuk munakosya. Nah, tes untuk munakosya ini diuji langsung oleh UMI Foundation, di mana nanti kalau anak-anak sudah dinyatakan lulus, anak-anak akan berada di kelas pasca. Untuk saat ini kelas pasca yang saya handle ada 28 siswa. Tada, suaranya hilang. Oh, nggih. Sudah terdengar? Jelas. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, saya lanjutkan, nggih. Jadi anak-anak diharapkan untuk bisa semuanya, nggih. Harapan kita semuanya bisa tuntas, terutama bisa lancar membaca Al-Qur'annya. Tidak melulu masuk ke tarjim gitu ya. Jadi walaupun anak-anak nantinya Al-Qur'an juga kelas 6 itu dianjurkan untuk belajar gharib dan tarjimnya, supaya nanti kalau di jenjang SMP anak-anak mungkin di sekolah negeri nggih, kan kadang ada yang bilang anak sekolah Islam kok nggak bisa tajwid, nggak bisa gharib gitu nggih. Jadi diusahakan, kami mengupayakan semaksimal mungkin untuk yang masih jilid, doanya untuk segera bisa naik ke Al-Qur'an nggih, karena masih tercatat ada 6 siswa yang masih berat untuk dinaikkan ke Al-Qur'an, guys. Mohon doanya juga kepada ayah bunda. Kemudian target tahfidz. Untuk tahfidz dalam satu semester ini, anak-anak harus sampai surat Al-Munafikun, juz 28, ya. Karena seperti kata Ustazah Popi, tahun ini tahun pertama anak-anak 4 tahun, dan tahun kedua anak-anak mempunyai target 3 juz selama 6 tahun di SDI Ta'luswa, ya. Jadi untuk target kelas 5 semester 1, anak-anak harus tuntas surat Al-Munafikun. Kemudian saya sampaikan juga agenda terdekat Al-Quran dan tahfidznya, nggih. Untuk agenda sertifikasi tahfidz di semester 1 akan diadakan 3 kali. Yang pertama, sertifikasi tahfidz ke-53, alhamdulillah sudah berjalan, nggih. Mungkin ada yang sedang mengikuti, sedang berjalan pretest 1, insya Allah minggu depan akan ada pretest 2, dan sertifikasinya sendiri insya Allah tanggal 4 September 2021. Kemudian sertifikasi tahfidz ke-54 akan dilaksanakan 16 Oktober 2021. Di mana nanti ada saat-saat persiapan, ya, sebelum 16 Oktober ini akan ada persiapan di pretest 1, pretest 2-nya. Kemungkinan akan dimulai awal-awal Oktober atau akhir September. Untuk sertifikasi tahfidz ke-55, ayah bunda bisa mencatat, insya Allah akan tanggal 4 Desember 2021, memang sengaja diselisihkan lebih panjang, karena biasanya di bulan-bulan akhir semester ini, anak-anak akan ada ujian akhir semester, penilaian akhir semester tahfidz, di mana anak-anak membaca dari surat pertama yang dihafal sampai surat terakhir yang dihafal pada juznya tersebut. Jadi misalnya anak-anak sekarang juz 28 masih surat Al-Mujadalah, mungkin 3 bulan ke depan anak-anak sudah sampai Al-Munafikun. Jadi mungkin UAS-nya Al-Mujadalah sampai Al-Munafikun. Untuk yang sudah 1 juz selama 1 semester bisa ikut sertifikasinya nanti setelah tanggal 4 Desember tersebut. Serangkaian proses penyaringan menuju sertifikasi tahfidz yaitu sudah paham semua insya Allah, ya. Yang pertama pretest 1 yaitu anak-anak sambung ayat. Untuk yang kedua pretest 2 anak-anak menyetorkan 1 juz utuh terpenuhi, ya. Setelah dinyatakan lulus di pretest 1 nanti pasti ikut pretest 2. Kemudian nilai pretest 2 harus di atas 85 atau 85 minimalnya, ya, untuk bisa mengikuti sertifikasi. Berikutnya agenda UMI, ya. Ada tahapan untuk menuju munakosya. Sudah dibuka semua saja, Ustaz. Oke.
Nah, untuk tahapan munakosya anak-anak ini akan ada tes tajwid bersama Ustadz Irawan selaku koordinator UMI SDIT Al-Huswa. Kemudian ada pramunakosya, nanti akan diuji oleh seluruh ustadz-ustadzah Al-Quran. Teknisnya sama seperti munakosya, cuman masih bersama ustadz-ustadzah, bukan pengajarnya. Nah, ini pasti dihindari ya. Jadi nantinya akan dihindari, oh ini muridnya ustadzah Nimas mungkin ya, jadi tidak diuji oleh ustadzah Nimas, oleh ustadzah yang lainnya. Kemudian munakosya, jika anak sudah melewati 2 proses tadi dan lulus, bisa ikut munakosya dengan penguji dari UMI Foundation Surabaya. Jadi kita datangkan langsung dari UMI Pusat untuk menguji ke SDIT Al-Huswa. Berikutnya Ustadz. Nah, ini ada tanggal-tanggal untuk siswa munakosya, ya. Insya Allah ada 2 kelompok Ustadzah Amani dan kelompok Ustadzah Nimas. 2 kelompok ini akan berjuang untuk mengikuti munakosya karena mereka pencapaiannya sudah sampai tajwid, ya Bunda. Untuk tes tajwid akan dilaksanakan mulai 30 Agustus sesuai rekomendasi oleh guru pengajar. Jadi insya Allah nanti 30 Agustus anak-anak kelompok tajwidnya Ustadzah Nimas dan Ustadzah Amani akan diteskan tajwid ke Ustadz Irawan yang nilainya bisa memenuhi, akan diikutkan pramunakosya pada tanggal 18 September 2021. Setelah itu anak-anak akan dites Al-Quran, Fasalah Tartil, Gharik Tajwid, dan surat pendek. Ya. Jadi ini menjadi kendala tersendiri bagi guru-guru Al-Quran. Makanya kami memohon untuk ayah bunda tetap membantu mengawal murojaah anak-anak dari rumah. Ya. Jadi guru-guru Al-Quran juga sampun memberikan tugas murojaah, terutama pada juz 30, juz 29 yang lama-lama nih, ya. Kebanyakan anak-anak sudah juz 26, tapi Al-Fajrnya masih banyak yang lupa atau mungkin karena jarang di murojaah gitu, ya. Jadi ini akan ada tes Anas sampai Al-A'la. Kemudian tahap kedua, anak-anak akan diuji oleh tim penguji dari UMI Foundation pada tanggal 28 November 2021. Berikutnya, Ustaz. Baik, ada titipan dari koordinator tahfidz SDIT Al-Huswa, yakni Ustadz Rozin, untuk menyampaikan kepada ayah bunda sebagaimana tugas kita sebagai orang tua saat KBM di masa pandemi. Yang pertama, tanamkan sifat jujur dalam segi apapun ya kepada Ananda. Jadi masih saya jumpai saat tes tahfidz anak-anak ada yang melihat aplikasi Al-Quran di HP atau malah membuka Al-Quran juga sudah pernah saya lihat juga. Akhirnya mohon maaf belum bisa Ustadzah luluskan walau nilainya tidak ada salah ya. Jadi sedikit saya tahu, jadi saya sudah langsung tidak meluluskan. Bisa tes lagi 2 hari lagi bisa dipersiapkan. Akan saya bilang seperti itu. Kemudian masih ada juga anak-anak yang kadang dibantu oleh orang tuanya saat setoran ya. Jadi mohon kalau dibantu itu saat sebelum setoran di rumahnya. Oke, kalau saat setoran kita keluarkan sifat PD-nya anak-anak ya, supaya kalau tidak dibantu pasti bisa gitu ya. Nah, terima kasih sudah membantu menghandle anak-anak selama di rumah. Kemudian yang kedua, ayah bunda bisa memutarkan murotal sesuai dengan pencapaian yang Ananda capai, ya. Misalkan sekarang Ananda sudah juz 28, bisa diputarkan dari Al-Mujadalah, repeat, ada jam-jam tersendiri gitu ya. Atau sistem pendampingan belajar menghafal dengan metode talaki, tentukan jumlah pengulangan hafalannya. Jadi misalkan anak-anak mau menambah, bisa diulang-ulang 5 kali, 10 kali, sampai anak-anak bisa. Jadi insya Allah itu bisa memudahkan untuk menghafal. Kemudian yang ketiga, tanggap dan aktif dalam grup WA, karena dalam grup tersebut terlampir beberapa info penting dan tugas untuk Ananda. Jadi Ustadz-Ustadzah juga memberikan tugas kepada anak-anak untuk
murojaah, untuk review materi, itu semuanya ada di grup WA. Ya. Kalau untuk Al-Quran, karena pengumpulannya seringnya voice note seperti itu. Ya. Yang terakhir, selain menambah hafalan, ayah bunda juga harus ketat dalam proses murojaah. Tentukan waktu dan buat aturan serta jadwal murojaah. Ya. Insya Allah hampir semua kelompok tahfidz sudah memberikan tugas untuk murojaah harian. Ya. Murojaah harian ini bukan melulu tentang surat yang dicapai Ananda saat ini, melainkan surat-surat di juz 30 atau juz 29, supaya walaupun anak-anak sedang menghafal juz 28-nya, juz 30-nya tidak sampai lupa. Kami memberikan keringanan saat murojaah di voice note itu, misal anak-anak lupa, boleh masihan melihat ke Al-Quran sedikit-sedikit atau dibantu sedikit-sedikit. Loh mas lupa, salah, itu masih boleh. Okay? Tapi untuk setoran saat tes ataupun saat setoran di Zoom, diusahakan semua Al-Quran ataupun peralatan-peralatan ditutup ya, karena kalau setoran itu tidak boleh melihat. Baik, sekian dari saya. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih ayah bunda sekalian telah menghandle anak-anak dari rumah. Tanpa jenengan semua kami tidak bisa menghandle sampai ada yang juz 26, 23 atau juz 1, juz 2 gitu ya. Matur nuwun sangat. Mohon doanya juga. Anak-anak masih banyak sekali yang masih juz 30, juz 29. Semoga anak-anak nantinya dibukakan hatinya, dibukakan pintu pikirannya untuk mudah menghafal. Ya. Mohon doanya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan, monggo bisa disampaikan. Monggo ayah bunda yang menanyakan sesuatu. Tidak ada ya? Atau barangkali kalau ada pertanyaan menyusul bisa menghubungi saya ya, Ustazah Ani, atau titip ke Ustazah wali kelasnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah bunda sekalian, terima kasih untuk Ustazah Ani yang sudah menyampaikan program dari Al-Quran, yang mana ayah bunda sekalian Al-Quran merupakan salah satu fokus kita dalam membimbing anak-anak. Baik ayah bunda, demikian program kelas 5 yang sudah kami sampaikan. Monggo kita saling menguatkan dari rumah dan dari sekolah untuk mewujudkan cita-cita kita bersama membentuk generasi robbani, intelek, dan kreatif. Baik ayah bunda sekalian, mohon maaf ini waktunya lebih dari jam yang sudah kami tentukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Marilah kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, disambung dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini tadi ada masukan dari wali murid ya, dari Ustazah Titin. Ya Ustazah, nanti kami sampaikan ini. Dadar Mas Iya. Monggo ayah bunda, kami persilahkan kalau ada agenda lain bisa segera. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Matur nuwun atas kehadiran ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Ustazah. Assalamualaikum. Ya, sami-sami ayah bunda. Matur nuwun semuanya. minallah wa alfa salam alal Mustafa Ahmad Syarifil maqam. Salamun salamun kami
kokot.